Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri ini. Saya pengajar fisika di SMA Negeri 1 Sinambarang, Kabupaten Cianjur. Kali ini saya akan memaparkan pemecahan masalah pembelajaran pada mata pelajaran fisika kelas 12 IPA 4 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Pelajaran fisika, kemampuan menyelesaikan masalah siswa masih tergolong rendah. Hal ini digambarkan dengan yang pertama, masih banyaknya siswa yang belum bisa menyelesaikan persoalan fisika secara mandiri pada saat latihan. Kebanyakan siswa mengerjakan soal-soal latihan itu secara berkelompok atau bekerja sama. Yang kedua, siswa mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan permasalahan yang kompleks. Siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang kuantitatif sederhana, namun kurang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Yang ketiga, masih banyaknya siswa yang belum bisa menyelesaikan persoalan fisika pada saat ulangan harian. Hal ini ditunjukkan dengan nilai ulangan harian yang masih kebanyakan nilainya di bawah KKN. Tampilan nilai ulangan rata-rata kelas 12 IPA 4 di tahun sebelumnya pada saat mereka masih kelas 11 IPA 4. Nah, di sini kita ketahui bahwa 70% dari siswa tersebut ini memiliki nilai asli di bawah KKM. Untuk mengetahui apa penyebab atau akar dari permasalahan mereka hadapi sehingga nilai mereka di bawah KKM, saya membuat survei dengan menggunakan Google Form terhadap seluruh siswa kelas 12 IPA 4. Saya menanyakan apa yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan mengerjakan soal-soal fisika. Jawabannya didapat bahwa sebagian besar atau 55,8% itu mengalami kesulitan dalam menghafal rumus. 23,3% itu tidak memahami operasi matematika untuk mengerjakannya seperti operasi pangkat dan operasi pecahan. Dan 14% tidak memahami soalnya atau besaran diketahui dan tanyakannya tidak diketahui. Serta 7% menjawab lainnya. Pada bahasan kali ini saya fokus pada permasalahan terbesar yaitu kesulitan dalam menghafal rumus. Untuk jawaban lainnya nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Setelah mempelajari akar permasalahannya, saya berusaha mencari beberapa alternatif solusi yang cocok digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di antaranya yang pertama, menekankan pada pemahaman konsep. Penekanan konsep ini penting karena fisika adalah pelajaran yang berhubungan dengan gejala alam. Sebelum mempelajari rumusnya, pastikan bahwa peserta didik sudah paham dengan konsep materinya. Gunakan analogi-analogi yang mudah dipahami oleh siswa, misalkan pada saat mempelajari materi interaksi antar muatan. Kita analogikan interaksi muatan dengan interaksi manusia yang cenderung tertarik pada lawan jenis dibandingkan dengan sejenis. Sama halnya dengan muatan yang akan saling tarik-menarik jika bertemu dengan muatan yang berbeda jenis dan akan tolak-menolak jika bertemu dengan muatan yang sejenis. Yang kedua adalah memberikan kalimat lucu pada setiap rumusnya. Hal yang saya praktekkan berikutnya yaitu dengan memberikan kalimat lucu pada setiap rumusnya. Dengan membuat kalimat lucu pada setiap rumus, diharapkan siswa lebih mudah ingat dengan rumus yang akan digunakan. Contohnya ketika mempelajari hukum Coulomb, gaya Coulomb atau gaya interaksi dua buah muatan itu sebanding dengan perkalian dua buah muatan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Atau dirumuskan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, saya memberikan rumus atau memberikan kalimat lucu pada rumus tersebut yaitu gaya interaksi itu sama dengan kakiku rorombeheun. Ini agar mereka paham roro itu berarti kuadrat. Yang ketiga, menjadikan lagu pada setiap rumusnya. Salah satu cara untuk mengingat suatu adalah menjadikannya sebuah lagu atau menyanyikannya. Aliran nada pada sebuah lagu cenderung membantu seseorang untuk mengingat sesuatu. Tugas kita adalah menolong peserta didik untuk melakukan rumus tersebut dengan nada yang menarik dan enak didengar.
Jika lagu berisi rumus tersebut terus diulang, maka peserta didik akan semakin mudah menghafal rumus fisika. Hasilnya, anak bisa menerapkan rumus tersebut untuk menyelesaikan soal-soal fisika di sekolah. Yang terakhir atau yang keempat adalah sering berlatih. Menghafal rumus tanpa rajin melatihnya adalah hal yang sia-sia. Seperti kita ketahui, pertanyaan fisika muncul dalam berbagai variasi. Kadang-kadang pertanyaan bersifat menjebak, sehingga kita harus mencernanya dengan teliti. Karena itu, menghafal rumus saja belum cukup. Namun ingatlah kata ini, Allah bisa karena biasa. Artinya dengan rajin berlatih, kita pasti bisa memahami pertanyaan serumit apapun. Melatih diri untuk menyelesaikan soal-soal menggunakan rumus fisika tentu akan membuat anak peserta didik lebih mudah menghafal rumus tersebut. Hal tersebut dikarenakan peserta didik langsung mengaplikasikannya untuk menyelesaikan sebuah pertanyaan. Sebaliknya, jika tidak pernah berlatih, maka peserta didik semakin sulit menghafal rumus fisika tersebut. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal fisika pada saat latihan dalam kegiatan belajar mengajar sudah jauh meningkat. Mereka sudah bisa mengerjakan soal-soal secara mandiri. Yang kedua, kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang kompleks juga sudah meningkat. Sebagian besar mereka sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang jauh lebih kompleks dibandingkan yang sederhana. Yang ketiga, kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal fisika pada saat ulangan sudah jauh meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai ulangan harian pada bab listrik statis mereka yang sudah meningkat. Berikut adalah tabel nilai ulangan harian bab listrik statis yang diperoleh oleh siswa kelas 12 IPA 4. Yang diberi warna biru itu adalah nilai ulangan harian listrik statis materi awal di kelas 12 IPA semester 1. Sedangkan yang tidak diberi warna biru itu adalah rata-rata ulangan sebelumnya di kelas 11. Di yang warna biru tersebut, kita ketahui bahwa hanya 3 orang yang ditandai dengan warna pink itu yang memperoleh nilai di bawah KKM. Artinya 90% siswa sudah mengalami peningkatan dengan memperoleh nilai di atas KKM. Demikian pemaparan pemecahan masalah pembelajaran siswa pada mata pelajaran fisika kelas 12 IPA 4 tahun ajaran 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.